Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Badal haji atau al-hajju anil ghair, yakni menghajikan untuk orang lain. Jadi yang dimaksud haji badal atau badal haji ini adalah ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Ibadah yang diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa maliyah. Misalnya menikahkan anak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jual beli juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Tetapi ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, jelas tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tetapi ibadah haji yang masuk dalam kategori ibadah badaniyah boleh diwakilkan untuk orang lain. Padahal sebenarnya termasuk jenis ibadah badaniyah itu. Lah, ibadah haji ini bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup. Misalnya karena sudah tua, karena sakit, atau uzur. Maka hajinya dikerjakan oleh orang lain yang mewakilkannya. Para ulama sendiri membagi ibadah dalam Islam menjadi 3. Yakni yang pertama adalah ibadah maliyah. Ibadah yang terkait dengan harta, semisal zakat, kafarat, kurban, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah badaniyah mahdhah, yakni ibadah yang berkaitan dengan fisik seperti sholat 5 waktu dan puasa. Pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain, baik yang bersangkutan dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Yang ketiga adalah ibadah muraqqabah, yakni ibadah yang terkait dengan kemampuan fisik, harta, dan keamanan, seperti ibadah haji. Jadi menurut jumhur ulama selain madhab maliki, pelaksanaan haji ini dapat digantikan oleh orang lain ketika yang bersangkutan dalam kondisi sakit atau udzur. Pada dasarnya, kewajiban umroh dan haji dibebankan kepada orang-orang yang mampu secara fisik dan finansial. Namun demikian, terdapat orang yang mampu secara finansial tetapi secara fisik tidak mampu melaksanakan umroh atau haji secara mandiri akibat uzur maupun wafat. Kemudian bagaimana pendapat para ulama untuk badal haji orang yang uzur, bukan yang meninggal? Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh atau tidaknya menggantikan umroh atau haji orang yang lemah secara fisik dan menderita sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Menurut madhab maliki, haji tidak boleh diwakilkan, baik seseorang itu sehat maupun sakit. Jika terjadi akad badal haji pada haji fardu, maka akadnya batal. Ini adalah madhab maliki. Jika akad badal haji sunnah, maka akadnya makruh tetapi sah. Orang yang tidak mampu melaksanakan haji sepanjang hidupnya, maka gugur kewajiban hajinya, meskipun dia memberikan atau mampu mewakilkan kepada orang lain. Nah, sedangkan menurut madhab Hanafi, orang yang tidak mampu haji sendiri karena uzur seperti sakit dan lainnya, dan mempunyai biaya haji, maka wajib mewakilkan hajinya kepada orang yang lain dengan syarat ketidakmampuan itu berlanjut hingga kematiannya atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sedangkan madhab Syafi'i, haji bisa diwakilkan ketika seseorang mendapatkan kesulitan karena gangguan kesehatan, lanjut usia, atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Di antara syaratnya adalah orang yang menggantikan haji sudah pernah melaksanakan haji fardu. Namun demikian, jika sakitnya sembuh setelah dihajikan, maka ia harus melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.
Sedangkan menurut madhab Hambali, haji dan umroh bisa diwakilkan. Tetapi khusus orang yang mendapatkan kesulitan akibat sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi bertahan di atas kendaraan. Orang lain boleh menggantikan haji maupun umrohnya. Dan haji dan umroh ini sudah mencukupi meskipun pada akhirnya yang bersangkutan sembuh. Kemudian bagaimana pendapat para ulama untuk badal haji ketika seseorang wafat? Maka secara finansial dia mampu, secara kewajiban yang lain dia mampu, ya ini membuktikan bahwasannya orang yang wafat ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah karena ayahnya yang meninggal dunia dan belum berhaji. Kata Rasulullah, berhajilah untuk ayahmu. Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya menggantikan umroh atau haji orang yang telah wafat. Sebagian ulama membolehkan meskipun sebelum wafat tidak ada wasiat. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat harus ada wasiat sebelum wafat. Ya, menurut madhab Syafi'i, seseorang yang telah memiliki kewajiban haji tetapi belum ditunaikan kemudian meninggal, maka wajib dihajikan atas namanya. Diambilkan dari harta peninggalannya, baik dia berwasiat sebelum wafat maupun tidak. Sedangkan menurut madhab Hambali, jika seseorang wafat kemudian sebelum melaksanakan haji, maka wajib dia mengeluarkan dari harta peninggalannya untuk biaya haji dan umroh untuk menggantikan dirinya, walaupun dia tidak berwasiat, meskipun tidak mendapatkan izin walinya. Madhab Hanafi dan madhab Maliki menyatakan bahwa kewajiban haji seseorang yang wafat menjadi gugur disebabkan kematiannya. Apabila dia berwasiat untuk dihajikan, maka biayanya diambil dari sepertiga harta peninggalannya. Jadi kalau hartanya cukup untuk biaya haji, maka wajib dihajikan. Asy-Syafi'i dan An-Nakhai berpendapat haji adalah ibadah fisik. Karenanya kewajiban haji menjadi gugur sebab kematian sebagaimana kewajiban sholat. Penanggung badal haji adalah ahli waris. Sehingga jamaah yang sudah mendaftar haji tentu dia mampu secara finansial. Tetapi setelah mendapatkan kuota tetapi gagal berangkat akibat berhalangan atau wafat, maka badal hajinya menjadi tanggung jawab ahli waris. Sedangkan jamaah yang sudah berangkat dan sampai di Arab Saudi, lalu berhalangan atau wafat sebelum waktunya haji, sehingga dia tidak bisa menjalankan wukuf di Arafah, maka badal hajinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini diterapkan agar semua jamaah yang sudah berangkat mampu dan kemudian wafat mendapatkan hajinya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk kita semuanya dapat melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.